Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini saya dapat kembali memberikan materi tentang menyikapi perubahan, di mana materi ini merupakan salah satu materi daripada karakter building. Yang pertama kita akan belajar tentang karakteristik perubahan. Jadi pada dasarnya setiap orang pasti mengalami perubahan dalam hidupnya, harus menghadapi perubahan-perubahan dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mempunyai kemauan yang keras dan juga memiliki strategi yang baik dapat ikut ya dalam arus perubahan tersebut dan membawa kemajuan bagi dirinya. Ya, karakteristik perubahan. Nah, kira-kira apa saja karakteristik perubahan itu sendiri? Yang pertama, perubahan memerlukan change maker. Change maker itu artinya adalah objeknya. Berarti ini adalah kitanya, manusianya ya. Dan harus ada eh, apa namanya objek perubahannya. Kira-kira misalnya eh, apa yang ingin dituju, apa yang ingin kita rubah dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan membutuhkan waktu, biaya dan kekuatan. Kemudian yang ketiga, perubahan itu menyangkut dua sisi, ada perubahan yang sangat cepat dan ada juga perubahan yang lambat ya. Perubahan dapat terjadi setiap saat, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan ya. Dan terakhir, perubahan itu memerlukan upaya-upaya khusus untuk menyentuh nilai-nilai dasar. Ya, untuk berubah itu untuk menyentuh nilai dasar itu kita harus ada visi, strategi dan upaya ya agar tercipta suatu perubahan yang diinginkan. Nah, persiapan apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi perubahan? Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang baru ya. Jadi Anda harus terbiasa untuk melakukan hal yang baru, kebiasaan baru yang baik, serta Anda harus merubah habit Anda. Perlakukanlah diri Anda dengan cara yang baru pula. eh, Menyongsong perubahan itu harus dimulai dari diri Anda pribadi. Sehingga untuk mengikuti proses perubahan, maka Anda harus memperlakukan diri Anda, kebiasaan-kebiasaan Anda dengan cara yang baru pula. Yang kedua, asah terus kemampuan Anda sehingga memperoleh kemampuan dan pengalaman baru. Yang namanya hasil yang diharapkan dari suatu perubahan pasti perlu yang namanya proses. Proses itu akan memberikan hasil di mana kemampuan Anda itu mungkin nantinya pada saat goalnya tercapai bisa menjadi seorang ahli. Namun dalam proses menuju hal tersebut Anda harus terus menerus mengasah kemampuan dan pengalaman Anda ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah putus asa, teruslah berinovasi dan jangan pernah puas dengan apa yang Anda peroleh sekarang dalam hidup ini ya. Karena dengan Anda tidak puas itu diharapkan Anda terus akan belajar sehingga yang namanya perubahan itu tetap terjadi setiap saat dan Anda bisa mencapai goal yang Anda inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimanakah cara mengelola perubahan? Pada dasarnya, dalam mengelola perubahan, tidak semua orang bisa mengelola perubahan dengan sebaik mungkin. Ya, Eh, untuk eh, seseorang yang ingin berubah pasti ingin mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, atau lingkungan yang berubah begitu cepat itu juga merupakan suatu hal yang harus dihadapi. Nah, untuk menghadapi hal-hal tersebut kita harus mempunyai teori yang namanya change management atau mengelola perubahan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membangkitkan urgensi dari perubahan itu sendiri. Seorang pemimpin, kalau misalnya diri kita sendiri, berarti ini adalah kita pemimpin bagi diri kita sendiri, atau mungkin juga Anda adalah seorang pemimpin daripada organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menyadarkan keseluruhan anggota organisasi secara bersama-sama untuk berubah ke arah yang diinginkan. Jadi, eh, seorang pemimpin ataupun Anda dalam memimpin diri Anda sendiri harus mampu sadar bahwa ini saatnya saya untuk berubah. Saya ingin berubah kemana? Sepertinya ini kebiasaan sudah tidak boleh dilakukan lagi, kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu harus ada kesadarannya dulu ya. Setelah Anda
menyadarkan eh, pentingnya perubahan ke arah yang diinginkan, Anda harus membentuk koalisi perubahan. Perlu dibangun koalisi orang-orang yang sepaham dengan perubahan, terutama yang berada dalam posisi strategis. Diharapkan koalisi itu nantinya akan menjadi lokomotif perubahan Anda. Kemudian yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Terbentuknya lokomotif perubahan tentu saja tidak cukup. Lokomotif tadi adalah pada saat Anda membentuk koalisi perubahan. Perlu disusun satu visi yang menyatakan hal yang ingin dicapai dan perubahan apa yang kira-kira ingin dilakukan. Ya, setelah Anda mengembangkan visi tersebut, kemudian strategi apa yang Anda harus lakukan untuk mencapai misi tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Anda harus mengkomunikasikan perubahan visi kepada seluruh anggota ataupun orang-orang yang sepaham dengan visi misi Anda ke depan, kenapa kita perlu berubah. Jadi harus dikomunikasikan apa itu perubahan visinya ke depan, ya. Kemudian harus memperluas tindakan. Setelah Anda membentuk koalisi, kemudian Anda mengkomunikasikan visi, kemudian strategi, Anda harus mengimplementasikan hal tersebut di dalam tindakannya. Sistem, struktur, peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan semangat perubahan sedikit demi sedikit harus diganti. Ya, jika perlu seluruh anggota organisasi harus diberikan pelatihan agar memiliki keahlian dan perilaku yang sesuai. Nah, kemudian berikutnya, Anda harus menciptakan keberhasilan-keberhasilan jangka pendek. Sering sekali perubahan itu dibutuhkan suatu proses yang sangat lama, ya. Untuk itu, manusia ataupun anggota kelompok itu kadang-kadang misalnya tidak ada keberhasilan jangka pendek itu, tidak ada trigger untuk terus semangat, ya, karena namanya proses itu panjang, sehingga semangat itu perlu dipupuk, semangat itu perlu di-maintain supaya sustainable, ya. Jadi seringkali perubahan yang terlalu lama memperlihatkan hasil akan mengurangi semangat anggota organisasi. Sehingga perlu diciptakan milestone atau keberhasilan-keberhasilan jangka pendek. Ini sangat penting untuk mempertahankan motivasi yang dilakukan, untuk mempertahankan motivasi dan harapan orang-orang akan perubahan yang akan diraih. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, hal-hal penting apa saja yang kita perlukan untuk mengelola perubahan? Yang pertama, kita harus menggalang sumber daya, ya. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi perubahan. Yang ketiga, kita harus dobrak zona nyaman, dan yang keempat, kita harus terus-menerus belajar dari pengalaman dan tidak henti-hentinya untuk semangat untuk menuju perubahan yang lebih baik. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.